Bismillah, Afwan Ustaz, apakah benar ada keterangan yang mengatakan kalau kita hendaknya pergi untuk sholat Jumat, maka sebaiknya jalan kaki atau tanpa kendaraan? Bagaimana Ustaz? Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu karena disebutkan dengan kalimat langkah. Tetapi alhamdulillah yang rajih adalah pendapat para ulama yang banyak, para jumhur, bahwa tetap tuqaddar. Tuqaddar itu dihitung dengan langkah, walaupun engkau naik mobil, walaupun engkau naik motor, walaupun engkau naik unta atau kuda, maka yang akan dinilai oleh Allah kadar langkahnya berapa. Artinya segitu itu berapa langkah, maka akan diangkat derajatnya sesuai dengan jumlah langkah tersebut dan akan dihapuskan sesuai dengan langkah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau kita memilih yang jauh dengan sengaja? Kita pakai mobil. Ini yang saya tidak bisa jawab. Barakallahu fikum. Tidak ada perintah untuk mencari masjid yang jauh. Tetapi kalau mencari dari sisi aqrab ila sunnah tidak mengapa, walaupun agak jauh. Saya katakan agak jauh karena kalau terlalu jauh jadi safar, akan merubah sekian banyak hukum, termasuk hukum sholat jamaahnya pun jadi tidak wajib kalau safar. Sehingga yang dimaksud adalah agak jauh pun tidak mengapa kalau pilihannya berdasarkan ini lebih dekat kepada sunnah daripada yang sana. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah mayit yang dikubur bisa melihat orang yang masih hidup? Tidak bisa. Barakallahu fikum. Karena disebut dalam hadis, bahkan dalam Quran, bahwa mereka itu di alam barzakh. Barzakh itu maknanya pemisah. Seperti dua lautan yang dipisah, dalam Al-Quran dikatakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan ada barzakh yang memisahkan dan tidak saling bertemu. Begitu juga antara yang hidup dengan yang mati, ada barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh yang tidak bisa dilampaui, yang sana tidak bisa masuk ke sini, yang sini tidak bisa masuk ke sana. Mereka di alamnya, kita di alamnya. Barakallahu fikum. Apakah Nabi Isa di akhir zaman turun untuk ke dunia untuk mempertanggungjawabkan umatnya yang terdahulu? Apakah Nabi Isa di akhir zaman turun untuk ke dunia untuk mempertanggungjawabkan umat yang terdahulu? Tidak demikian. Yang jelas, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Taala dan diturunkan oleh Allah Taala sekehendaknya. Artinya karena Allah menghendaki demikian. Dan Nabi Isa turun dalam keadaan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang panjang di dalam Babul Fitan, di Kitabul Fitan, ya kitab-kitab hadis biasanya di belakang ada Kitabul Fitan. Disebutkan di sana kisah bagaimana turunnya Isa. Rasulullah SAW menceritakan nanti Isa akan turun di satu menara di Syam ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dalam keadaan sudah terkurung di sana. Mereka berkata, kita akan perangi Dajjal besok setelah fajar sampai kita mati semua. Artinya mati-matian sampai kita mati. Udah bertekad demikian. Ternyata menjelang fajar Nabi Isa turun. Dan kemudian ketika salat, ini menjadi syahidnya. Disuruh jadi imam, kata Nabi Isa alaihissalam, aku turun mengikuti syariat Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Maka engkau, wahai Imam Mahdi, yang lebih berhak untuk mengimami. Ikhwanifidina azakumullah, setelah itu terjadilah pertempuran yang dahsyat dan Nabi Isa yang membunuh Dajjal hingga menjadi seperti garam di dalam air, lebur begitu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya tahu. Barakallahu fikum. Bismillah, Ustadz, misalkan kita safar di sini di foto, di sana di foto ya, atau kita posting ketika masih safar, hanya banyak piknik, selalu difoto dan posting di grup tersebut di WA. Padahal sudah tahu di grup itu banyak anggota yang ingin piknik, tidak bisa karena keadaan ekonomi keluarga. Minta nasihat Ustadz terkait hal ini. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin mirip dengan foto-foto makanan ya, ketika kita sedang berpesta atau kita sedang di restoran yang Masya Allah makan sate dan sebagainya, foto upload.
Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu nggak pernah saya dengar yang seperti ini. Dulu betul-betul rasanya canggung atau rasanya nggak pantas kalau kita menceritakan saya habis makan sate. Iya kan? Mudah-mudahan masih ingat orang-orang yang mengalami masa-masa sebelum adanya HP atau sebelum banyaknya HP. Aib kalau ada orang tuh menceritakan kenikmatannya kepada orang lain, untuk orang lain kepingin. Saya habis begini, saya habis ke restoran ini, ini barakallahu fikum perkara yang seharusnya seperti itu. Tetapi sekarang udah bergeser. Berubah suasananya menjadi biasa. Status saya sedang di sini, status saya sedang di puncak, status saya sedang di barakallahu fikum. Kalau bukan riya, itu kemungkinan pertama adalah riya. Dan riya adalah sikap yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Kalau bukan riya, masih ada kemungkinan lain yang juga jelek, yaitu membuat orang tertarik dan kepengen tapi kau nggak ngasih. Padahal kalau bertetangga saja, kemudian kata Nabi SAW, engkau memasak dan tercium baunya ke tetangga, berikan sedikit untuk mereka. Apa maknanya ini? Maknanya kalau mereka mencium baunya kan mereka mungkin kepingin, maka diajarkan, disunahkan untuk memberi. Tetapi engkau mengirimkan gambarnya tapi nggak memberi, maka ini suatu yang tidak pantas dan suatu yang jelek. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak bicara tentang hukumnya sampai sebatas apa, apakah haram atau makruh, tetapi paling tidak itu adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang ahlu sunnah untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia makan, berbangga-bangga dengan apa yang dia datangi dari tempat-tempat yang indah, dalam keadaan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kamu beritahu mungkin tidak mampu untuk bisa makan sehari 3 kali. Kan kasihan mereka. Barakallahu fikum. Yang mungkin kecuali kalau engkau mau mengajak. Ini tempat yang indah, besok saya ajak kalian semua satu grup 200 orang. Itu bolehlah, bagus tuh. Kamu biayai semua mereka itu. Ini tempat, ada yang tempat indah, mari kita ke sana semuanya. Semua biaya saya yang tanggung. Itu baru istimewa. Kalau nggak diajak buat ngapain? Kalau bukan riya, ngiming-ngiming tok, itu kasihan. Kemudian ada slogan tabah sampai akhir. Apakah ini bisa diucapkan dalam memberikan nasihat kepada sebagai rangka bentuk bersikap sabar dalam segala hal? Mohon dijelaskan atas faedah ilmu dan penjelasannya. Diucapkan jazakallahu khairan. Kalau tabah bermakna istiqamah, ya naam. Kita sepakat, kita istiqamah sampai akhir. Naam. Istiqamah sampai mati. Naam, itu yang kita harapkan. Karena yang namanya istiqamatu aziz. Makna istiqamatu aziz adalah istiqamah itu sangat tinggi dan susah dicapai. Susah dicapai. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berusaha, berupaya, dan berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa tabah istiqamah sampai akhir. Nah, ini slogan dari Angkatan Laut. Tabah sampai akhir, slogan Angkatan Laut. Slogan Angkatan Laut, Masya Allah. Jadi jadikan slogan boleh ya, Ustaz. Nah, asal tujuannya baik ya. Ya kalau istiqamah bermakna tabah sampai akhir. Apakah Taurat, Zabur dan Injil juga kalam Allah? Nah, barakallahu fikum. Kalau yang asli itu kalam Allah, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Injil, tentang Taurat, bahwa itu adalah kitab-kitab yang mengandung ucapan-ucapan Allah, yang tertulis di dalamnya ucapan-ucapan Allah yang Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam dan apa yang Allah wahyukan kepada Isa alaihissalam. Maka itu adalah kalamullah. Hanya saja yang jadi masalah, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka sudah merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, sudah mengganti, sudah menambahi, sudah merubah, sudah merusak. Sehingga apa yang ada sekarang dari ucapan-ucapan yang ada dalam Injil, bahwa itu bukan ucapan Allah, sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia. Semoga Ustaz senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Wa iyyakum. Saya mau bertanya, apakah setiap niat baik itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla? Jazakallahu khairan. Nah, seorang yang sudah berniat kebaikan, dia sudah tercatat sebagai satu hasanah. Kalau dia melakukannya, maka mendapatkan 2 hasanah.
Tetapi kalau niat jelek belum tercatat sebagai kejelekan. Ketika dia melakukannya, maka akan tercatat di sana sebagai satu kejelekan. Tetapi kalau kebaikan, niat sudah dicatat kebaikan, kemudian dikerjakan, maka akan mendapatkan kebaikan berikutnya yang dilipatkan 10-700 kali lipat. Wallahu ta'ala alam. Apakah termasuk sabar seseorang yang sakit tetapi tidak berobat, yakni mengharap pahala dari sakitnya itu? Jazakumullah khairan. Nah, pernah ditanyakan oleh seorang badui di hadapan para sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, ana tadawa?" Ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Maka Nabi menjawab, tidak hanya untuk orang itu saja, tapi Nabi memanggil semua hamba-hamba Allah. Ya ibadallah, tadawaw. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, dan akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada, hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak. Maka tidak akan ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ada adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Obatnya ada, tapi belum ditemukan. Barakallahu fikum. Sehingga ini sebagai jawaban, kalau seseorang itu sabar, bukan berarti dia tidak berobat. Berobat itu anjuran. Kalimat tadi, ya ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Walaupun itu perintah setelah kesan larangan, maka maknanya bukan wajib. Saya ulangi, kaidah fikihnya, perintah setelah yang tadinya dikira larangan, maka itu bukan wajib. Seperti tadinya tidak boleh berburu, kemudian Nabi mengatakan sekarang berburulah, maka maknanya bukan wajib berburu, tapi sekarang boleh berburu. Demikian pula tadi orang itu mengira tidak boleh. Apakah kita boleh berobat? Maka Nabi menyatakan berobatlah. Sehingga maknanya bukan perintah wajib, tetapi anjuran. Silahkan, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Silahkan berobat. Karena Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Maka sabarnya adalah jangan melanggar syariat dalam mencari obat. Jangan kamu berobatnya ke dukun-dukun, atau dengan mengkonsumsi barang haram, atau dengan sesuatu yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Berupayalah untuk tetap di atas ketaatan pada Allah, tetap di atas syariat dalam mencari obat tadi. Kalaupun sembuh, kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak sembuh, kita tetap sabar. Barakallahu fikum.